Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, bahagia. Jalan-jalan ke Kota Blora. Sip. Jangan lupa membeli sate. Hai sobat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan si Jamal PDKT. Siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Bersama saya Puspa, malam ini akan menemani sobat sehat semuanya dengan topik dan bahasan yang menarik. Apalagi kalau bukan KLB Keracunan Makanan Program MBG. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Subkor saya, Bapak Handoko SST Nurse MKM. Halo Pak Han, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak, luar biasa. Gimana Mbak Uswa sendiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Mungkin Pak Han bisa menyapa terlebih dahulu untuk sobat sehat hari ini yang ada di rumah. Oh ya, halo sobat sehat semuanya. Perkenalkan saya Handoko. Saat ini saya bertugas di Surveillance dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Di bulan Desember ini, tepatnya di tanggal 11 Desember 2025, Kabupaten Blora merayakan hari jadinya yang ke-276. Pada kesempatan ini, kita juga mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Nyawiji bangun Blora, akur, makmur, misuwur. Semoga Blora semakin jaya dan masyarakatnya semakin sejahtera. Dan pastinya selalu sehat, gitu ya Pak Han ya. Ya, betul sekali Mbak. Dan baik Pak Han, jadi tema podcast kita pada hari ini adalah tentang KLB Keracunan Makanan Program MBG. Nah kita tahu bahwa kejadian keracunan makanan program MBG ini saat ini sedang masif-masifnya. Untuk itu mungkin masyarakat pengen tahu lebih banyak Pak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya keracunan makanan pada program MBG ini. Nah tapi sebelum itu mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu Pak. Definisi dari keracunan makanan itu sendiri. Terima kasih Mbak Puspa. Jadi keracunan makanan itu sebenarnya adalah kejadian di mana seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda-tanda keracunan yang disebabkan tentu saja oleh makanan karena dia mengkonsumsi makanan yang diduga mengandung cemaran baik biologis maupun kimia. Biologis itu seperti bakteri atau jamur atau kimia yang bisa berasal dari cemaran zat-zat kimia. Seperti itu Mbak. Jadi kalau kita sakit akibat kekenyangan itu Pak, sakit perut itu termasuk keracunan bukan? Ya bukan Mbak, tentu bukan ya, Pak. Keracunan tapi itu kalap makan. Gitu Pak. Nah kalau tentang KLB Pak, sebenarnya batasan untuk KLB keracunan makan itu yang seperti apa Pak? Mungkin ada patokan sebuah kasus keracunan makanan itu disebut dan ditetapkan sebagai KLB. Ya. Gini Mbak, jadi sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2013 yang disebut dengan kejadian luar biasa keracunan makanan itu adalah kejadian di mana terdapat 2 atau lebih pada orang yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi makanan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, makanan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan gitu. Wah gitu Pak. Jadi jika ditemukan 2 orang atau lebih dengan gejala yang sama gitu ya Pak ya. Nah ini mungkin agak beda dengan definisi dari KLB untuk penyakit yang lain mungkin ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Jadi kalau di penyakit kita mengenal ada beberapa kriteria kejadian tersebut yang sering disebut dengan kejadian luar biasa. Misalnya ada peningkatan kasus, misalnya di bulan Januari ada 20 kasus, nanti di bulan Februari terjadi peningkatan menjadi 50 kasus, itu sudah dikategorikan sebagai KLB. Kemudian ada juga yang kemungkinan muncul suatu penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah ada, itu juga disebut sebagai kejadian luar biasa. Nah kriteria itu yang disebut dengan kejadian luar biasa. Mungkin untuk lebih jelas mungkin bisa dibahas pada bab selanjutnya Pak. Oh mungkin kalau kita diundang lagi mungkin ya Pak ya.
diundang sama Mas Irfan lagi. Iya, oke. Pak Han, biar sobat sehat yang ada di rumah ini tahu, sebenarnya apa saja sih Pak tanda dan gejala jika seseorang itu dikatakan mengalami keracunan makanan? Ya, gini Mbak Puspa, jadi ada beberapa tanda dan gejala pertama yang wajib kita kenali jika seseorang nanti mengalami keracunan makanan. Yang pertama itu terjadi gangguan pada saluran pencernaan atau gastrointestinal yang bagian atas, misalnya seperti mual, muntah, dan sebagainya. Kemudian juga terjadi sakit tenggorokan dan pernafasan. Kemudian yang kedua juga terjadi gangguan pada sistem pencernaan bagian bawah seperti kejang perut dan diare. Gejala juga bisa menyerang pada gangguan persarafan atau neurologik, misalnya gangguan penglihatan, kemudian ada perasaan melayang atau paralisis, nanti terjadi kelemahan pada otot anggota gerak badan, misalnya seperti kaki atau tangan. Kemudian juga ada gejala-gejala infeksi umum, misalnya seperti demam, Mbak Puspa, jadi menggigil juga, kemudian rasa tidak enak, kemudian letih, terjadi pembengkakan pada kelenjar limfa dan sebagainya. Kemudian juga bisa timbul akibat keracunan makan itu seperti gejala alergi, misal gatal-gatal, terjadi kemerahan dan sebagainya. Itu Mbak Puspa. Oh, jadi tidak hanya mual, muntah dan diare aja ya Pak ya. Dan banyak gejala lain yang sebelumnya mungkin tidak kita kenali, tapi ternyata itu adalah gejala dari keracunan makanan. Nah, sekarang untuk penyebabnya Pak, apa saja penyebab dari keracunan makanan itu Pak? Ya, memang ada beberapa agen penyebab dari keracunan makanan. Di antaranya itu dari agen biologi dan dari agen kimia. Dari kimia itu misal kita adanya seperti pestisida, ada logam berat, kemudian ada pewarna makanan, ada zat pengawet makanan, dan lain-lain. Biasanya untuk masa inkubasinya ini Mbak Puspa, bila terpapar dengan zat kimia itu jumlah terpapar hingga seseorang mengalami gejala itu lumayan cukup pendek. Misalnya untuk nitrit itu 1 jam dia sudah bisa menyebabkan sakit. Cepat sekali ya Pak ya? Makan jam 7, jam 8 itu sudah mulai ada tanda-tanda keracunan. Kemudian yang kedua ada lagi dari agen penyebab yang berasal dari biologi seperti jamur, bakteri, kapang, atau virus. Yang paling banyak ditemukan biasanya adalah dari bakteri, di mana keracunan itu dapat terjadi karena bakteri itu sendiri maupun toksin yang dihasilkan dari bakteri tersebut. Salah satu contohnya biasanya jika ada makanan yang tidak habis, seringkali kita simpan di kulkas, gitu ya. Misal setelah itu makanan tersebut sudah tercemar oleh suatu bakteri. Setelah dimasukkan kulkas, mungkin bakteri tersebut sudah tidak berkembang lagi. Namun perlu kita perhatikan juga ada beberapa bakteri seperti bakteri Salmonella itu bisa menghasilkan toksin yang disebut dengan enterotoksin yang berkontribusi pada gejala seperti penyakit diare, mual, dan sebagainya. Kram parut juga dan ada demam juga. Ini terutama saat bakteri menginfeksi saluran pencernaan atau bahkan masuk ke aliran darah. Jadi meskipun sering dikaitkan dengan bakteri itu sendiri, toksin yang diproduksi adalah bagian penting dari mekanisme penyakit salmonella. Ini juga bisa menyebabkan penyakit tipes dan sebagainya. Itu Mbak Puspa mungkin yang beberapa agen penyebab selain dari kimia juga dari agen biologi. Oke, dan mungkin tanda-tanda dan gejala yang tadi disebutkan itu memang beda-beda ya Pak, antara agen penyebab yang satu dengan penyebab yang lain gitu ya Pak ya? Ya. Nah ini juga kita baru tahu nih Pak, kalau bakteri itu ternyata selain dari bakterinya, dari toksinnya itu juga bisa menyebabkan yang namanya keracunan. Jadi walaupun dia sudah kita masukkan ke kulkas, dia masih bisa menghasilkan toksin gitu ya. Jadi ketika dihangatkan di pagi harinya, mungkin bakterinya sudah mati tapi masih bisa menyebabkan keracunan karena dari toksinnya itu gitu ya Pak ya? Ya Pak, dengan catatan bakteri itu memang sudah tercemar terlebih dahulu ya. Jadi, mungkin karena penyimpanan makanan yang tidak bagus, tidak baik gitu, atau kontaminasi dengan hewan yang kita juga tidak tahu kapan itu terkena pada makanan tersebut. Jadi buat sobat sehat yang ada di rumah nih ya, khususnya untuk ibu-ibu yang sering menyimpan makanan
yang sisa gitu ya buat pagi harinya mungkin untuk dihangatkan, ini mungkin bisa lebih hati-hati karena jika mungkin dirasa agak sudah basi itu mending nggak usah dikonsumsi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Ya, Baik. betul. Ini terkait dengan program MBG Pak. Jadi bagaimana tanggapan Pak An sendiri mengenai kasus keracunan akibat MBG ini? Apa saja sih poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dari kasus keracunan makanan akibat program MBG ini? Gini Mbak, yang paling penting dalam MBG atau makanan apapun juga itu yang terpenting bahwa makanan yang diberikan itu harus aman. Harus aman adalah syarat utama. Tentu makanan itu harus bergizi, enak, dan mungkin dengan penyajian yang menarik. Tapi yang paling penting adalah tadi saya sampaikan adalah aman. Seberapa besar gizinya, tetapi jika tidak aman dan dapat membahayakan maka sebaiknya ya jangan dimakan dan jangan diteruskan. Yang kedua, bahwa dalam penyajian makanan ada yang disebut dengan rantai keselamatan makanan. Itu bermula dari bahan mentah, pengolahan, kemudian pemorsian, sampai dengan makanan itu disajikan, sampai di pendistribusian. Jadi kita memang perlu melihat dari masing-masing prosesnya. Misal dari bahannya, perlu kita kenali bagaimana bahan makanan yang bagus. Misalnya ayam, jika bahannya sudah bagus, tapi bagaimana dengan proses pengolahannya, penyimpanannya sebagaimana itu kurang bagus, atau pengolahan dan sudah matang atau belum, atau diproses selanjutnya bagaimana dengan pendistribusiannya dan sebagainya. Apakah nanti suhunya terjaga atau tidak, kemudian atau pada saat penyajian di sekolah misalnya untuk program MBG jam berapa siswa anak-anak sekolah itu makan. Karena sesuai dengan SOP jarak maksimal di mana makanan itu harus sudah diberikan itu paling tidak maksimal 4 jam setelah makanan jadi. Misal masa jam 5 makanan itu sudah matang, artinya kurang lebih jam 9 itu harus terakhir untuk dimakan. Seperti itu, Pak. Nah ini gimana Pak? Sedangkan kita kadang-kadang melihat sendiri di Kabupaten Blora ada beberapa sekolah yang menyajikan makanan MBG-nya itu di jam istirahat gitu Pak. Dan bahkan ada beberapa siswa yang membawa pulang makanan itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa makanan MBG itu baiknya dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Kita tahu bahwa jika dilihat dari SOP-nya, standar operasional prosedurnya, untuk pengolahan makanan yang kelas kecil di TK dan SD, itu makanan diproses mulai sejak pagi, bahkan dini hari dalam jumlah yang banyak. Jadi perlu adanya pendekatan pada sekolah-sekolah mengenai hal tersebut. Bahwa MBG itu makan bergizi gratis, bukan makan siang gratis ya Pak. Ya. Jadi sebaiknya MBG itu segera dimakan setelah makan itu datang, dan sangat tidak disarankan makanan itu dibawa pulang, bahkan mungkin diolah kembali untuk dimakan lagi. Kita tidak tahu bagaimana kondisi makanan tersebut, nanti sudah sampai di rumah apa masih bagus kondisinya atau memang sudah basi. Ini yang mungkin perlu diperhatikan siswa di sekolah, kemudian para guru, kemudian para orang tua murid juga. Seperti itu, Pak. Berarti memang sebaiknya segera dimakan gitu ya Pak ya. Nah, kalau seperti itu berarti butuh sosialisasi ya Pak ya. Penting sekali. Karena banyak yang belum tahu masalah ini. Nah, kalau terkait pencegahannya Pak, bagaimana sih pencegahan yang harus kita lakukan agar kejadian keracunan MBG ini tidak terulang lagi? Dan mungkin ada peran dari sekolah apa gitu Pak yang bisa dilakukan sekolah jika ditemukan dugaan untuk kasus keracunan makanan akibat MBG ini? Ya, benar sekali Mbak. Jadi sekarang memang lagi marak terjadi kasus-kasus keracunan makanan di Indonesia. Jadi pencegahan yang harus kita lakukan adalah bahwa masing-masing SPPG itu mematuhi setiap SOP yang sudah dibuat oleh BGN. Mulai dari penerimaan bahan makanan sampai dengan penyajian makanan di sekolah. Intinya adalah memperhatikan food safety, yaitu keamanan makanan dari makanan yang akan disajikan. Kemudian dari sekolah, higien dan sanitasi juga tetap harus diperhatikan apakah sarana CTPS-nya itu sudah tersedia cukup dan apakah tempat cuci tangan tersebut itu masih berfungsi dengan baik. Seringkali ini yang sering kita lupakan
tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi kita sebagai orang tua terkadang juga melupakan pentingnya cuci tangan, pakai sabun sebelum makan dan sebelum melakukan aktivitas yang lain. Itu seperti itu, Pak. Apa itu untuk pencegahannya. Berarti intinya SOP dan CTPS. Nah, untuk CTPS ini yang mungkin yang sering kita anggap sepele gitu ya Pak ya. Nah, dari Dinkesda sendiri nih Pak, apa saja tindakan yang sudah dilakukan terhadap kejadian keracunan makanan MBG pada baru-baru ini Pak? Ya, yang pertama kali harus dilakukan nanti misal terjadi keracunan makanan adalah tentu saja penanganan penderita baik yang bergejala ringan, sedang ataupun berat itu memerlukan perawatan di Fasiankes baik puskesmas dan rumah sakit. Nah, ini yang kedua kita melakukan PE penyelidikan epidemiologi sehingga mengetahui dengan jelas itu agen penyebab dan bagaimana keracunan itu terjadi. Kita lakukan pelacakan kasus kepada semua yang memakan makanan yang kita curigai, termasuk nanti pengambilan sampel, yaitu sampel air, sampel makanan, sampel muntahan, bahkan sampel tinja. Kemudian kita kirim ke laboratorium, kalau di Blora itu Balebkes Semarang. Kemudian di SPPG kita juga sudah melakukan IKL atau inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi kita melihat apakah SPPG itu sudah sesuai dengan SOP, baik untuk bangunan, proses rantai makanannya, kemudian lingkungannya dan sebagainya. Ini dari SPPG sudah sesuai enggak dengan inspeksi kesehatan lingkungannya. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari program kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Gitu, Pak. Oke, Pak. Nah, ini ya, Pak, misalnya di masyarakat gitu ya, Pak, ditemukan adanya dugaan dari kasus keracunan makanan. Bagaimana dengan alur pelaporannya, Pak? Kepada siapa masyarakat bisa melaporkan adanya dugaan keracunan makanan tersebut? Ya, gini, jadi untuk pelaporan bagi masyarakat Kabupaten Blora, jika ditemukan kasus keracunan makanan sesuai dengan tanda dan gejala yang seperti sudah kita sampaikan tadi, itu segera melapor ke Fasiankes terdekat, bisa ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat. Kemudian sedangkan untuk keracunan makanan yang diduga dari program MBG, kita menyediakan nomor aduan yang sudah ada. Nanti mungkin bisa kita share nomor aduan tersebut pada Satgas MBG di Kabupaten Blora. Itu, Pak. Oke, intinya berarti segera melapor gitu Pak ya. Betul sekali, Pak. Dan biar segera dapat ditanggulangi. Nah, khusus untuk keracunan makanan tadi ada nomor aduan sendiri ya untuk yang MBG. Ya, ada ya. Nanti biar ditampilkan saat atau di-share di lewat media sosial dan mungkin sepertinya sudah tapi Pak ya. Sudah ya. Sudah. Nah, ini yang terakhir Pak. Saran dari Dinkesda sendiri Pak terkait keracunan makanan akibat MBG ini. Ini juga sebagai perbaikan dari program MBG untuk kedepannya, khususnya untuk Kabupaten Blora sendiri. Jadi memang untuk keracunan makanan MBG ini kita perlu mewaspadai dari semua titik. Di salah satu titik itu ada kesalahan, maka kejadian keracunan makanan itu akan mungkin terjadi. Mungkin beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama itu SPPG harapannya untuk mematuhi SOP yang sudah ada, nanti termasuk memperhatikan food safety tadi dari semua rantai keselamatan makanan. Kemudian yang kedua ini rekomendasi juga misal diberikan label jam maksimal kapan makan itu harus dimakan, khusus pada program MBG ini sangat bagus sekali sebenarnya untuk rekomendasi ini. Jadi belum pernah dilaksanakan pemberian label jam kapan maksimal harus dimakan oleh sasaran. Kemudian ketika itu nanti peningkatan pengetahuan higien sanitasi makanan. Selain untuk penjamah makanan juga kepada masyarakat secara umum, termasuk nanti pentingnya CTPS atau cuci tangan pakai sabun di sekolah, kemudian di sasaran yang lain. Kemudian yang keempat itu pernah keterlibatan peran serta masyarakat, kemudian LSM, organisasi dan sebagainya, terutama nanti dalam hal pelaporan informasi tentang dugaan keracunan makanan. Semakin cepat kasus keracunan kita ketahui, maka semakin cepat kasus dapat kita tanggulangi. Ya, seperti itu, Pak. Mungkin beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam mengantisipasi keracunan makanan di Kabupaten Blora.
Oke. Dan ini ada ide yang bagus ya Pak, ide yang menarik. Jadi SPPG diharapkan untuk dapat mencantumkan label jam maksimal kapan makanan itu harus dimakan gitu ya Pak. Dan mungkin bisa ditambahkan lagi untuk SOP itu harusnya 4 jam maksimal. 4 jam maksimal ya Pak ya. Jadi setelah jam itu lebih baik gak usah dikonsumsi gitu ya Pak ya. Nah, mungkin juga perlu tambahkan untuk label untuk kandungan gizinya gitu Pak. Ya itu akan lebih bagus bila label kandungan nutrisi bisa dicantumkan di label makanan. Jadi kita bisa mengetahui sebelum sasaran itu makan, nanti kandungannya seperti apa, berarti manfaatnya nanti dari sasaran itu juga tahu terkandung makanan itu mengandung apa saja di dalam makanan tersebut. Oke. Baik Pak Handoko, sudah lengkap sekali ya Pak penjelasannya tentang KLB Keracunan Makanan program MBG ini. Terima kasih Pak sudah menemani bincang-bincang kita pada hari ini. Dan kalau kita bisa menarik kesimpulan dari bincang-bincang kita pada hari ini, keracunan makanan sangat berhubungan erat dengan yang namanya food safety yang tidak dipatuhi. Dari food safety yang tidak dipatuhi itu, akhirnya akan muncul celah-celah untuk terjadinya keracunan makanan, yang akibatnya akan menimbulkan kesakitan bahkan kematian. Respon yang cepat dalam penanggulangan KLB keracunan sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu, bagi Sobat Sehat yang menemukan adanya dugaan kasus keracunan makanan, segera laporkan ke Fasiankes terdekat, bisa rumah sakit ataupun puskesmas. Dan khusus untuk program MBG, bisa melapor ke nomor aduan yang sudah disediakan. Harapan kita, semoga ke depannya program MBG ini bisa lebih baik lagi dengan makanan yang sehat, bergizi, dan aman tentunya. Baik, jika tadi diawali dengan pantun, maka sebagai penutup boleh kita tutup dengan tepuk surveillance Pak? Oh, boleh. Ayo, bareng-bareng. Sudah siap Pak? Siap. Tepuk surveillance. Temukan. Laporkan. Ayo tindak lanjuti, mari tindak lanjuti. Surveillance, gerak cepat. Baik Sobat Sehat semuanya, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan saya Puspa beserta dengan Pak Handoko pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.